Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Manar rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kekuatannya, biidznillah wa quwwatihi, kita sama-sama bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di awal waktu, dilanjutkan dengan mengaji al-ahadisul ahkam, hadis-hadis tentang hukum yang terhimpun dalam kitab Bulughul Maram. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali majlis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masih tentang keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Man shalla wahda summa adrakal imama wa huwa yusalli. Barang siapa yang sholat sendirian, lalu dia setelah itu melihat seorang imam tentu bersama orang lain, wa huwa yusalli, sedang melaksanakan sholat. Wa an Yazid bin al-Aswadi annahu shalla ma'a Rasulillahi salat as-subhi. Falamma shalla Rasulullah idhu idha wa bi rajulaini lam yusalliya. Fada'a bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma. Faqala lahuma. Dari Yazid bin Aswad annahu, bahwa sesungguhnya dia Yazid sholat suatu ketika melaksanakan sholat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat as-subhi, melaksanakan sholat subuh. Tentu suasananya tidak seperti kita ini ya, masih gelap, masih pakai lampu tradisional. Masjidnya tidak sebagus sekarang Masjid Nabawi ya. Bisa dibayangkan kondisi saat itu. Falamma shalla Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah telah usai melaksanakan sholat, idahu wa birajulaini, beliau bertemu dengan dua orang laki-laki, lam yusalliya, yang tidak ikut
sholat. Jadi ketemu bersama ketemu Nabi, ya mungkin papasannya, di mana kedua laki-laki tadi tidak sholat. Fada'a bihima, faji'a bihima, lalu keduanya dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, dipanggil ya. Beliau memanggil keduanya, lalu datanglah keduanya. Tarbudu fara'isuhuma, ketika dipanggil mereka berdua tubuhnya gemetaran, wedi. Aduh, gak melok sholat, wedi. Faqala lahuma, lalu beliau bersabda kepada kedua orang tadi, bisa dimaknai bertanya. Nabi bertanya pada kedua laki-laki tadi, ma manakum antusalliya mana? Hai bapak berdua, apa yang menghalangimu sehingga kamu berdua tidak ikut sholat bersama-sama kami? Apa ono alangan kok gak sholat bareng-bareng di masjid? Qala, lalu mereka berdua menjawab, qad shallaina fi rihalina, Nabi, kami telah sholat di rumah kami masing-masing. Jadi sholat di rumah. Nah dari sini Bapak Ibu, kita tetap usutun. Kalau ada orang yang datang ke masjid, kita tidak menyebutkan dia tidak sholatnya. Mungkin sholat tapi tidak berjamaah. Kami sudah sholat Nabi di rumah ini. Qala, Nabi menjawab, fala taf'ala, ojo ngono. Ya. Artinya Nabi menganjurkan sholatnya di masjid. Lalu beliau menyampaikan dalam penjelasan berikutnya dan berpesan, idza shallaituma fi riyalikuma, ya, apabila kamu telah sholat di rumahmu, summa adraktuma, lalu kamu menemukan atau menjumpai al-imamah, seorang imam, walam yusolli, dan dia belum sholat, fasolaya ma'ahu, maka sholatlah kamu bersama dia. Jadi, kalau kamu sudah sholat di rumah, lalu ketemu orang tolak-tolak kalau barengi untuk sholat, nah kamu sholat lagi berjamaah dengan orang tersebut. Fa'innaha lakuma, maka sesungguhnya hal tersebut bagimu, karena ini yang diajak bicara dua orang menggunakan lakuma. Maka lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, ini lakuma, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, dilana. Fa'innaha, sesungguhnya sholatmu bersama orang tadi, nafilatun, menjadi sunnah atau menjadi sesuatu yang sunnah. Rawahu Ahmad wa
wal lafdhu lahu wassalasa wassaharu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Ini bahasanya enak nih, bisa dibayangkan. Kan bahasa hadis itu bahasa manusia, ngomong-ngomongan ya. Pernah suatu ketika kami punya kepala sekolah, itu beliau selalu menjaga sholat berjamaah karena harus rapat gitu ya. Beberapa kali itu nggak bisa sholat di awal waktu, akhirnya nggak berjamaah di sholat sekolah. Begitu mau sholat bingung, untuk esmari gitu. Esmari uape ditakoi ke sholat sampun, ke sholat sampun, ke sholat sampun. Aduh, kalau bocor nih. Karena di keluarganya sejak kecil ditradisikan sholat berjamaah. Nyari wangi kena setelah semua. Akhirnya tetap ngajak orang yang sudah sholat. Maka yang diajak mestinya mau berdasarkan hadis ini, dia mendapat pahala berjamaah. Gitu. Baik, kita lihat syarahnya nih. Ma yufadu minal hadisi, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Al hadis yadullu ala istihbabi i'adatil jamaati liman sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa istihbab itu disunnahkan atau disukai untuk mengulangi sholat berjamaah liman bagi orang sholat yang telah melaksanakan sholat, ya, dia sholat sendirian. Summa ja'al masjidah, lalu dia mendatangi masjid. Fawajadan nasa yusalluna abuqimatus sholatu. Lalu dia mendapati orang-orang sedang sholat, atau sholat sudah ditegakkan atau sedang dilaksanakan. Wa huwa fil masjid, pada saat dia di masjid. Di rumah sudah sholat, nak tetek tak delok di masjid ya. Nah, tadi masjid sholatnya belum mulai, sholat lagi berjamaah. Ketika di masjid itu sholatnya sedang dilaksanakan, itu berjamaah. Hukumnya istihbab, disukai, dicintai. Bahasa lainnya sunnah. Tadi sholatnya sendirian, di mana? Fil baiti, di rumah. Yang kedua, yadullu ala sihhatis sholati fil baiti walau min duni udhin, walakinnahu ya'samu bitarkil jama'ati fil masjidi biduni udhin, kama taqaddama fi hadisi Abi Hurairah wa ghairihi. Hadis ini menunjukkan tentang sahnya sholat seseorang di rumah walaupun tanpa udzur. Akan tetapi ya samu, dia berdosa, atau bahasa halusnya makruh, dicela bitarkil jamaati, karena meninggalkan sholat berjamaah fil masjidi, di masjid, biduni udrin, tanpa udzur. Sholatnya sah, tetapi tidak terpuji.
Di sini malah keras, ya samu berdosa. Kalau kita dengar di beberapa masjid ada tarhim itu, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sempurna sholat, ya, tidak sempurna sholat orang yang menjadi tetangga masjid illa bil masjid, kecuali di masjid. Sholatnya sah tetapi kurang afdal karena dia tetangga masjid. Ada yang rumahnya jauh, cita-citanya ingin dekat masjid. Yang rumahnya dekat malah enggak ke masjid. La sholata. Kalau mana apa adanya, tidak ada sholat. Tapi maksud la yatimus sholat, sholatnya tidak sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid illa fil masjidi, kecuali di masjid. Nah, tetangga itu berapa jaraknya Bapak Ibu? Kalau di beberapa penjelasan di kitab itu 40 rumah, 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Nah, kalau rumah kita jaraknya itu masih 40 rumah, takdiron kira-kira itu masih termasuk kategori tetangga masjid. Memang kadang kita perlu penyemangat, ya. Kenapa ke masjid? Di masjid itu yang pasti dapat ini satu, sholat berjamaah sudah 27 derajat. Yang kedua, kita bisa sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, kalau datangnya lebih awal, kita bisa sholat qobliyah bagi sholat yang ada qobliyahnya. Apalagi subuh ya, qobliyahnya luar biasa. Tetapi kalau ada orang tak qobliyah di masjid, ada kemungkinan dia qobliyahnya sudah dilaksanakan di rumah. Sudah 3 di 27 derajat. Yang kedua sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga bisa qobliyah. Yang keempat apa? Langkah ke masjid itu kan kata Nabi ada 2 keutamaan. Yang pertama, derajat kita akan dimuliakan. Derajat di hadapan Allah tentu itu utama, dan derajat di hadapan sesama makhluk. Yang kedua, satu langkah itu bisa menghapus satu dosa. Ini yang perlu menjadi spirit. Yang kelima tentu nilai silaturahim. Yang keenam, nilai kesehatan. Yang ke masjid sambil jalan itu ya sehat, sehat. Kakinya bergerak, tangannya juga diayunkan, dan seterusnya. Yadullu anna salatal faridati hiya al-aula. Hadis ini juga menunjukkan bahwa salat fardu di masjid itu lebih diutamakan, sawa'an kanat bi jama'atin aw shallaha wahdan. Nah, ini masjid utama. Baik itu salat berjamaah maupun sendirian. Apalagi tadi pasti berjamaah, kalau tidak berjamaah jadi aneh gitu ya, kecuali ketinggalan. Wa anna mu'adatah hiya nafilah. Sedangkan mengulang seperti tadi, sudah sholat tapi sendirian, atau sholat lagi berjamaah, itu nafilah sunnah. Fihi, di dalam hadis tadi menunjukkan wujubul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari.
Hadis tadi memberi pelajaran bagi kita akan ada kewajiban moral. Di sini maknanya wajib ya. Kalau bahasa halusnya itu ada kewajiban moral bagi kita untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wa yakunu bil hikmati, dan hal tersebut dilakukan bil hikmati dengan bijak, wal mau'izatil hasanati, dan pengajaran yang baik. Tadi Nabi kan melakukan itu. Mana aku mah ono alangan opo kalian berdua kok sampai gak sholat bareng-bareng di masjid ya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kami sudah sholat tapi fi halina di rumah kami. Fala taf'ala, jangan gitu. Ojo ngono. Tapi halus Nabinya bilangnya, gak ngegas. Karena walaupun isinya api, gak ngegas loh. Intonasi itu mempengaruhi terhadap ini yang mendengarkan. Ya Allah, kan sholat, apa ada halangan gitu lagi? Jangan langsung negatif. Itu mesti tak tahu berjamaah. Nggak tahu, hilang-hilang loh. Mesti tak tahu berjamaah, mesti tak tahu masjid. Ada yang malas. Nah ini tidak hikmah ya. Tidak mau itu terlaksana. Tapi tak konfirmasi dulu ya. Apa yang menyebabkan kamu tidak hadir? Apa ada halangan? Sampun Nabi sampun sholat, fala taf'ala, jangan gitu. Ayo sholat di masjid bersama. Baik, yang berikutnya. Yang kelima, fi husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husni ta'limihi. Sama dengan saya sampaikan tadi, di sini menunjukkan kebaikan akhlak Nabi, luhurnya akhlak Nabi, dan bagusnya cara Nabi mengajari sahabatnya. Fa innahu sa'ala fi badil amri, sesungguhnya beliau konfirmasi dulu fi badil amri, di dalam memulai suatu urusan, an sababi adabi duhulihima fi sholati. Beliau bertanya dulu di awal mulanya tentang apa yang menjadi sebab kenapa mereka berdua itu tidak ikut sholat. Falamma allama annahu la udra lahuma, ketika beliau mengetahui bahwa tidak ada udzur bagi keduanya, arsadahuma, beliau memberi petunjuk, memberi nasihat. Arsad itu kan membimbing ya. Yang membimbing namanya mursyid. Ila ma yanbaghi lahu ma fi'lahu, Nabi membimbing keduanya dengan sesuatu yang perlu mereka berdua lakukan. Kullu dzalika, semua itu dilakukan oleh Nabi bilutfin, dengan lembut, wa taujihi hasanin, dengan wajah yang bagus. Kalau apa itu marah tidak ada, maidu, menyalahkan tidak ada. Jadi kadang kalau disalahkan orang itu kan tidak suka dipaidu, tidak suka, apalagi dijudge negatif itu. Kan tak rasa kata-kata tadi ini telata itu ya di sindir, itu mesti telat. Tepokeri boleh sisi. Maka kalau Nabi tadi dibimbing, kok telat ya, bertemu mulus, musok ben subuh mulus, musok ben
Baik, itu yang kelima nih. Ini tarbiyah, ada nilai pendidikan. Yang keenam, hudurul jamaati wa adamu dukhuli mal imam fiha mimma yasiyud dham. Bi anna al-mukhtalifa bi yukrahul imam aw bi annahu la yusalli aw lam yadulun wal insanu yatlubu ma ada bi su'iddon an nafsihi wa la yutabaru hadariyat. Jadi intinya kita itu seharusnya menghadiri sholat berjamaah, tetapi tetap tidak boleh suudon seandainya ada orang yang tidak sesuai, tidak sholat di masjid, tidak sholat, tetap tidak boleh suudon. Termasuk ada orang sholat berjamaah di masjid, tetapi dia tidak sholat sunnah qobliyah, maka kita tetap nggak boleh sunnah. Itu kok langsung, mungkin beliau sholat sunnahnya di rumah. Atau ada orang yang selalu ketika kita anjurkan untuk bersedekah, dia nggak pernah sedekah. Boleh jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bersedekah di tempat lain. Itu paling penting. Kalau sedekah tidak berujung. Yang kedua, mungkin dia sedekah tapi sembunyi-sembunyi. Jadi menghindari sedekah. Annal ibadata idan tahat la yajusu ilwa'aha, la yajusu ilwa'uha. Jadi ketika ada kesempatan untuk memaksimalkan ibadah dengan baik, maka jangan disia-siakan. Termasuk tadi, wa innama qad waqad mawqi'uha walau salaha ilwa'uha li amri hadaini rajulaini bil wasaqati waqad fil bait. Tadi digambarkan bahwa laki-laki tadi sudah sholat di rumah masing-masing, tetapi ada kesempatan untuk memaksimalkan sholat itu dengan cara berjamaah. Maka waju'ilal faridatu allati hiya allati ma'al jam'ati wal aula nafilah. Kalau masih ada kesempatan untuk memaksimalkan ibadah, jangan ilwa. Ilwa itu